Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Time News. Saya Ralf Tampu Bolon. Pemirsa, ratusan pengungsi asal Myanmar dan Bangladesh yang tiba Rabu malam di pos pengungsian di Desa Bayen, Kecamatan Rantau Slamet, Aceh Timur, mulai terserang penyakit. Sebanyak 56 pengungsi yang dirawat di pos kesehatan rata-rata terkena penyakit lambung dan ispa. Diperkirakan jumlah pengungsi yang sakit ini akan bertambah karena hampir semua pengungsi kondisi tubuhnya melemah akibat kurang cairan. Meski tidak dianggarkan dalam anggaran belanja daerah, pemerintah Aceh Timur memastikan bahwa stok obat-obatan mencukupi untuk keperluan para pengungsi. Sebelum terdampar di Aceh Timur 2 hari lalu, kapal pengangkut pencari suaka asal Myanmar dan Bangladesh pernah ditolak oleh pemerintah Malaysia dan Thailand. Kini kapal tersebut masih kandas di tepi laut Kecamatan Julok, Aceh Utara, dan akan dievakuasi oleh polisi air dalam waktu dekat. Saat ini saya berada di kapal yang digunakan oleh lebih dari 400 pencari suaka yang berasal dari Myanmar dan Bangladesh. Dan kita bisa melihat kondisi di kapal ini, banyak sampah yang berserakan di sekitar kapal ini. Dan sampah-sampah tersebut merupakan sampah dari makanan-makanan yang selama ini mereka konsumsi di tengah laut. Dan pada bagian kapal di sini juga terlihat ada ruang kosong yang biasanya itu sebenarnya digunakan sebagai tempat penyimpanan ikan. Namun dalam hal ini, bagian tengah kapal ini digunakan juga oleh para pencari suaka dari Myanmar dan Bangladesh sebagai tempat tinggal mereka. Kapal ini sebelumnya sempat berlabuh di perairan Malaysia, namun mendapat penolakan dari pemerintah Malaysia, dan selanjutnya kapal ini juga sempat menyambangi ataupun berusaha untuk berlabuh di perairan Thailand, namun kemudian juga ditolak oleh pemerintah Thailand. Dan sebelum ditolak oleh pemerintah Thailand, mereka sempat memberikan bekal berupa beberapa makanan kepada para pencari suaka yang ada di kapal ini. Dan kemarin pada tanggal 20 Mei, kapal ini akhirnya terdampar di perairan Aceh, tepatnya di Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur. Peristiwa ini menambah daftar panjang terdamparnya para pencari suaka, baik itu dari Myanmar ataupun dari Bangladesh. Pertama sekali terjadi pada tanggal 10 Mei lalu, di mana ada ratusan ataupun lebih dari 600 pencari suaka juga terdampar di perairan Aceh Utara. Kemudian pada tanggal 15 Mei kemarin juga terjadi terdamparnya para pencari suaka ini, tepatnya di Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang. Dan pada tanggal 20 kemarin, peristiwa ini kembali lagi terjadi, tepatnya di perairan Kabupaten Aceh Timur. Dari Kabupaten Aceh Timur, Andika Bakti, Hidayatullah, Metro TV. Hingga saat ini pemerintah Indonesia sudah mencatat terdapat sekitar 11.000 lebih pengungsi ilegal asal Rohingya dan Bangladesh yang tiba di tanah air. Jumlah yang mencengangkan ini membuat Pemkot Langsa Aceh yang menampung mereka pun kewalahan dan menolak kedatangan para pengungsi lainnya. Dengan masih terus bertambahnya jumlah kedatangan pengungsi ilegal asal Rohingya dan Bangladesh, pemerintah masih belum bisa memperkirakan berapa dana yang diperlukan untuk menanggung para pengungsi ini. Meski begitu, Kementerian Luar Negeri tetap berfokus untuk menerima kedatangan para pengungsi yang meminta tolong dan tidak akan memberlakukan kebijakan turn back the boat. Ini memang sangat susah dijawab ya, karena itu kan perlu perhitungan teknis. Saya nggak bisa keluar dengan angka sendiri, karena kita nggak tahu berapa kebutuhan, berapa orang yang akan masuk. Itu juga pertama, angka 7.000 itu baru perkiraan, bisa kurang bisa lebih. Jadi saya nggak punya angka itu. Saya juga sanksi UNHCR bisa punya angka itu. Jadi Sebenarnya menalangi ini itu berapa persen dari kita atau misalnya? Itu bagian dari hal-hal yang akan terus dibahas, baik oleh pemerintah Indonesia dengan UNHCR dan IOM maupun dengan negara-negara yang akan membantu. Pos anggarannya Kemenlu atau Kementerian? Enggak lah, itu kan bukan anggaran Kemenlu, itu kan anggaran bencana ya, mungkin anggaran pemerintah yang ada di Kementerian Sosial. Namun realitanya, semangat Kementerian Luar Negeri berbanding terbalik dengan yang terjadi di Kota Langsa Aceh. Ketika pemerintah Kota Langsa menolak kedatangan 433 pengungsi asal Rohingya dan Bangladesh dengan alasan sudah tidak ada lokasi penampungan yang memadai. Ratusan pengungsi yang seharusnya ditampung di gedung Islamic Center milik pemerintah Aceh Timur yang berada di Kota Langsa ini akhirnya dipindahkan ke tenda-tenda darurat yang dibuat di dekat sebuah bangunan bekas pabrik kertas di Desa Bayen, Kecamatan Rantau Slamet.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan pihaknya sudah mencatat terdapat 11.941 jiwa yang sudah memasuki wilayah Indonesia hanya di bulan Maret 2015 saja. Tim Liputan, Metro TV. Etnis Rohingya telah lama menerima diskriminasi di Myanmar. Mereka ditolak sebagai warga negara sehingga tidak memiliki status kewarganegaraan dan mencari suaka ke negara-negara lain. Saat ini diperkirakan 11.000 lebih pengungsi Rohingya terdampar di sejumlah wilayah di Indonesia dan diperkirakan puluhan ribu lainnya masih terombang-ambing di laut lepas. Lalu seperti apa pemerintah Indonesia harus menyikapi eksodus besar-besaran ini dan seperti apa pemerintah juga bisa berperan untuk menyelamatkan suku Rohingya yang terintimidasi di Myanmar. Kita akan mengulasnya bersama pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana yang bergabung dari Surabaya. Selamat malam Pak Hikmahanto. Selamat malam Ralf, apa kabar? Baik, terima kasih untuk waktunya di Prime Time News malam hari ini. Kita break dulu, kita akan mulai perbincangan usai jeda pariwara. Prime Time News kembali sesaat lagi. Baik, langsung saja saya bertanya ke Mas Hikmahanto. Mas Hikmahanto, apa tanggapan Anda tentang atau terkait upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia baik pusat maupun daerah dalam hal ini di Aceh dan juga Sumatera Utara dalam menangani para pengungsi Rohingya? Iya, pertama adalah pemerintah Indonesia sudah tepat ingin mengedepankan sisi kemanusiaan, nilai-nilai kemanusiaan untuk menyelamatkan nyawa. Karena apa? Karena kita tahu bahwa mereka-mereka ini dalam keadaan darurat, distress. Dan secara aturan internasional memang ada kewajiban bagi negara untuk membantu mereka-mereka yang berada di tengah laut dalam keadaan kedaruratan ini untuk kemudian dibawa ke pulau. Indonesia sudah tepat melakukan tindakan itu. Tetapi yang perlu kita juga pahami bahwa membawa manusia-manusia perahu ini ke daratan kita itu bukan tanpa konsekuensi. Karena kita tahu ada konsekuensi finansialnya, konsekuensi memberi makan, konsekuensi penularan terhadap penyakit, memastikan mereka tidak terkena penyakit, itu semua. Nah, ini yang harus ditanggulangi tidak oleh Indonesia saja. Kita akan meminta kepada masyarakat internasional untuk melakukan bantuan kepada Indonesia. Bahkan bila perlu, Indonesia menyediakan sebuah pulau yang khusus untuk para pengungsi ini. Kita tidak ingin mereka-mereka dari Rohingya ini ketika ada di darat Indonesia, kemudian berbaur dengan masyarakat kita, ada yang melarikan diri, lalu kemudian menjadi warga kita. Karena dengan mudah mendapatkan KTP dan lain sebagainya, itu akan menjadi beban bagi pemerintah tersendiri. Sehingga sebuah pulau itu yang tidak berpenghuni, yang khusus, itu perlu sekali. Tetapi tentu kita tahu bahwa harus ada infrastruktur yang dibangun di situ. Jadi pulau ini bisa dikatakan pulau tempat penampungan sementara, begitu, tempat transit sementara, begitu? Betul sekali, seperti Pulau Galang, tetapi tidak perlu yang permanen. Karena Ibu Menlu sudah menyampaikan Indonesia akan memfasilitasi para pengungsi ini dalam jangka waktu 1 tahun. Kita tidak mau terulang seperti Pulau Galang yang katakanlah belasan tahun, lalu kemudian Indonesia juga mendapat kritik dari masyarakat internasional karena dianggap kita bertanggung jawab bagaimana memperlakukan mereka. Jadi sekali lagi bagi Indonesia nilai kemanusiaan memang perlu dikedepankan, tetapi perlu diingat bahwa Indonesia bukan negara yang ikut serta dalam konvensi pengungsi tahun 1951. Yang kita tidak sayangkan adalah pemerintah Australia, karena mereka adalah negara yang meratifikasi konvensi 1951 pengungsi ya. Tetapi mereka sudah sejak awal, Perdana Menteri Tony Abbott mengatakan bahwa mereka tidak mau bertanggung jawab terhadap tragedi kemanusiaan Rohingya. Saya sangat sesalkan itu karena apa? Untuk 2 orang warga negara mereka yang akan dihukum mati, itu mereka berani mengeluarkan banyak uang, tetapi untuk sejumlah manusia yang terombang-ambing dan mungkin juga mati, mereka tidak mau sedikit pun berkontribusi. Nah, ini yang menurut saya standar ganda dari Australia yang Indonesia harus jauhi, kira-kira seperti itu. Dan
Yang berikutnya adalah tentu bagaimana pemerintah kita berkomunikasi dengan pemerintah Myanmar, bahkan juga berkomunikasi dengan masyarakat internasional agar pemerintah Myanmar mau bertanggung jawab terhadap warganya dan mencegah warga Rohingya ini untuk keluar dari Myanmar. Karena sumber dari permasalahan ini adalah di Myanmar, jadi bukan di Indonesia. Saya rasa itu. Apa yang harus dilakukan dalam hal ini? Ini kita perluas sedikit ke menjadi masalah regional, katakan ASEAN begitu, Indonesia dan misalnya juga Thailand dan Malaysia. Pressure seperti apa atau komunikasi seperti apa yang harus dilakukan kepada Myanmar? Saya rasa Ibu Menlu sudah melakukan hal yang tepat ya, karena beliau datang ke Myanmar, bertemu dengan Menlu di sana dan berbicara, dan sudah ada tanggapan positif, yaitu pemerintah Myanmar akan memikirkan untuk membuat satu wilayah otonom bagi orang-orang Rohingya. Lalu kemudian mereka juga akan tidak mendiskriminasi masyarakat Rohingya, karena menurut masyarakat di Myanmar mungkin mereka dianggap sebagai bukan orang Myanmar tapi orang Bangladesh yang bermukim di tempat mereka. Memang mereka dari Bangladesh dan sudah beberapa generasi ada di sana. Dan yang juga kita tidak inginkan adalah ada pemimpin agama Buddha di sana yang seolah-olah menghalalkanlah darah dari orang-orang Rohingya ini, sehingga ada ketakutan atau kekhawatiran dari masyarakat Rohingya ini untuk dikejar-kejar sehingga mereka keluar. Tetapi juga yang mungkin penting untuk dilakukan oleh Ibu Menlu adalah pergi juga ke Bangladesh, karena ternyata yang ada di tengah laut ini itu tidak hanya orang Rohingya saja, tetapi orang Bangladesh yang akan mencari pekerjaan secara ilegal ke Malaysia. Tapi kemudian mereka mengaku karena sebagai tidak warga bisa Rohingya masuk begitu ke Malaysia secara resmi dan mengaku sebagai warga Rohingya, dan akhirnya juga menjadi permasalahan bagi Indonesia. Terus terang Indonesia dalam posisi yang terjepit. Tentu ini yang penting untuk dipahami oleh masyarakat. Jangan sampai masyarakat karena solidaritas Islam, karena rasa ibanya, lalu kemudian menentang atau misalnya tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kita. Serahkan, percayakan kepada pemerintah, biarkan pemerintah untuk menyusun strateginya bagaimana menyelesaikan permasalahan ini sehingga Indonesia itu tidak dalam posisi yang terjepit, dan juga masyarakat internasional turun untuk membantu memecahkan permasalahan ini, karena ini masalah, menurut saya masalah regional dan masalah internasional gitu. Terakhir, apakah memang katakan kita harus men-set satu katakan batas waktu begitu, karena memang di satu sisi kemanusiaan, tetapi di sisi lain bagaimana menarik garis tengah antara kemanusiaan tetapi juga ketegasan dari Indonesia? Yang pasti adalah kita akan men-set waktu, bahwa dalam waktu 1 tahun Indonesia bersedia menampung, tetapi kalau misalnya lebih dari 1 tahun tentu masyarakat internasional yang harus memikirkan masalah ini. Yang kedua, kita akan menampung mereka-mereka yang saat sekarang ini sudah ada di laut. Jadi kita tidak mau kalau mereka sudah ada di Indonesia lalu kemudian mereka mengundang kerabatnya, saudara-saudaranya yang ada di sana untuk mengatakan pakai aja kapal seadanya, nanti terdampar di tengah laut. Pasti ditolong oleh Indonesia begitu ke Indonesia dan Anda akan dibantu. Iya. Karena kalau misalnya seperti itu, kita akan menjadi korban. Oleh karena itu harus ada time limit yang tegas. Dan tentu kita juga akan meminta kepada UNHCR, ke IOM untuk mereka mau bertanggung jawab melakukan pembiayaan terhadap mereka-mereka yang sekarang ini sedang dalam perawatan pemerintah. Jadi tidak boleh ada uang dari APBD yang dikeluarkan untuk kepentingan kemanusiaan ini, karena ini memang bukan masalah Indonesia tetapi masalah internasional. Baik. Itu. Terima kasih untuk waktunya, pengamat hukum internasional Mas Hikmahanto Juwana bergabung bersama Prime Time News Metro TV langsung dari Surabaya, Jawa Timur.